Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah pajak penghasilan pasal 23. Yang perlu diketahui dari pajak penghasilan pasal 23 adalah bahwa PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung objek pajaknya. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Dilaporkan oleh pemotong dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan disetor dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Objek PPh pasal 23 terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Dividen termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Tarif yang diterapkan adalah tarif kali dasar pengenaan pajak, yaitu 15% dikali jumlah bruto. Selanjutnya untuk bunga, tarif yang diterapkan adalah tarif kali dasar pengenaan pajak, yaitu 15% kali jumlah bruto. Untuk royalti, tarif yang dikenakan adalah tarif kali dasar pengenaan pajak, yaitu 15% dikali jumlah bruto. Untuk hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain kepada orang pribadi, yang dikenakan adalah tarif kali dasar pengenaan pajak, yaitu 15% dikali jumlah bruto. Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan, yaitu 2% dikali jumlah bruto. Untuk imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, mulai 1 Januari 2008, pemotongan PPh pasal 2 ayat 2 dikenakan tarif kali dasar pengenaan pajak, yaitu 2% kali jumlah bruto. Ada beberapa pengecualian dari objek pajak, di antaranya pengecualian objek pajak dividen, yaitu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi karena dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 sesuai pasal 23 ayat 4 huruf F Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, karena bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang 36 Tahun 2008, dan karena dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 sesuai pasal 23 ayat 4 huruf E Undang-Undang 36 Tahun 2008. Dividen yang diberikan kepada WP
atau wajib pajak orang pribadi karena masuk PPh Pasal 4 Ayat 2, dividen yang diterima wajib pajak badan dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan bagi penerima dividen pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Karena bukan objek pajak, diatur di Pasal 4 Ayat 3 huruf F Undang-Undang 45. Lalu pengecualian objek pajak bunga. Jika penghasilan dibayar atau terutang kepada bank karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 Ayat 4 huruf A Undang-Undang 36 tahun 2008, jika penghasilan dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 Ayat 4 huruf H Undang-Undang 36 tahun 2008 diatur lebih lanjut dalam PMK 251-PMK.03/2008. Bunga deposito tabungan yang didapatkan dari bank dan diskonto SBI karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, bunga obligasi karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pengecualian objek pajak hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat 1 huruf E, hadiah atau penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri karena termasuk pemotongan PPh Pasal 21, hadiah undian karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi karena bukan termasuk objek pajak. Pengecualian objek pajak sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Sewa tanah dan atau bangunan karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi karena dalam Pasal 23 Ayat 4 huruf B Undang-Undang 36 tahun 2008 dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Lalu siapa saja yang bisa memotong pajak PPh Pasal 23? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perakitan perusahaan luar lainnya, orang pribadi yang ditunjuk oleh Kepala KPP sebagai pemotong PPh Pasal 21, penerimaan penghasilan atau wajib pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Sekarang kita lihat contoh soal berikut, di mana PT Usaha Bersama membayar dividen kepada pemegang sahamnya senilai 50 juta. William sebagai pemegang saham. Hitung PPh jika William Bule berada di Indonesia 12 bulan berturut-turut dan jika William Bule berada di Indonesia selama 4 bulan. Bahasanya adalah PPh Pasal 23 untuk yang poin 1A ya, itu 15% kali 50 juta. Hasilnya adalah 7.500.000. Sedangkan untuk poin 1B, PPh Pasal 26 sebesar 20% kali 50 juta, sebesar 10 juta. Untuk menambah literatur dan khasanah keilmuan tentang pajak, silahkan dibuka situs-situs terlampir ya.
Baik, terima kasih untuk materi kita hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.